kita lihat perkembangan yang terjadi sampai dengan 2021, itu sudah ada 21 smelter yang sudah beroperasi. Dan kemudian kalau kita lihat yang rencana tahun 2022 akan ada tambahan lagi 7 smelter. Nah, smelter itu tentunya kalau kita lihat ini mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sehingga nanti sampai dengan akhir tahun 2022 direncanakan akan menjadi 28 smelter. Oke, direncanakan akan ada 28 smelter. Tapi kalau kita melihat Pak ya, kalau untuk smelter ini salah satu investor Jepang hengkang begitu Pak dalam proyek smelter di Pomala, Sulawesi Tenggara. Sebenarnya apa yang menjadi concern mereka Pak sehingga untuk berinvestasi di smelter di Indonesia ini mereka hengkang Pak ya? Apa memang dari sisi ESG atau ada alasan lain Pak? Ya, kalau kita lihat perkembangan yang terjadi sebenarnya sudah ada kerjasama antara pihak PT Vale Indonesia dengan pihak Jepang ya, itu sudah berlangsung cukup lama, sudah 10 tahun, kemudian ditambah dengan adanya COVID yang sudah lebih dari 2 tahun ini. Nah, masing-masing perusahaan itu mempunyai suatu kriteria tertentu, ya baik itu PT Vale Indonesia maupun dari pihak Jepangnya. Nah, karena sudah berlangsung lama, mungkin ada yang tidak sesuai dengan kriteria di antara kedua belah pihak, sehingga mereka berunding dan bukan semata-mata karena ada kriteria ESG, Environmental, Social, and Governance. Ya, PT Vale Indonesia salah satu perusahaan di Indonesia yang menjunjung tinggi adanya program ESG ini. Begitu pula dari pihak Jepang sangat ketat. Sehingga persoalannya bukan di situ, hanya barangkali ada term-term bisnis tertentu yang di antara kedua belah pihak masing-masing dengan kriterianya yang belum bisa klop. Kalau kita lihat kan ujung-ujungnya Vale akhirnya bekerja samanya dengan China juga Pak. Kenapa sih sebenarnya kalau kita lihat dengan China lebih mudah begitu ya untuk proses kerjasamanya? Apa sebenarnya yang menyebabkan hal ini terjadi? Apa memang dengan China lebih affordable atau seperti apa Pak? Ya, mereka tentunya mempertimbangkan semua kriteria yang sudah dibuat oleh PT Vale Indonesia sendiri. Nah, salah satu misalnya kriteria adalah validitas bahwa smelter yang akan berdiri itu sudah valid oleh perusahaan yang bersangkutan yang dari China. Kemudian proses pembangunannya tentunya harus memenuhi batas waktu yang ditentukan oleh PT Vale sendiri. Nah, apabila kedua hal ini terpenuhi, maka ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, tentunya berunding di antara mereka business to business ya. Dan barangkali mungkin kemudian timbul kecocokan sehingga mereka jadi bekerja sama. Oke, berarti memang kalau kita lihat dengan alasan tersebut, ya berarti ada nilai-nilai atau mungkin ada hal-hal yang sudah cocok begitu antara PT Vale dengan China kalau kita lihat. Nah, untuk melihat dengan peraturan pemerintah sampai di 2023 mendatang untuk semua ekspor biji ini kan dihentikan Pak sampai dengan untuk di 2023 mendatang ke depannya. Ini diharapkan juga dapat terserap di dalam negeri kita. Nah, seberapa besar Pak dana yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk bisa merampungkan seluruh proyek hilirisasi sampai dengan di 2023 mendatang? Ya, rencana memang kalau kita lihat bagaimana merampungkan semua smelter ini sampai tahun 2023, itu dibutuhkan biaya pada perhitungan tahun lalu sekitar 22 miliar dolar. Ya, katakanlah terjadi inflasi, terjadi beberapa kenaikan harga, katakanlah maksimum mungkin bisa mencapai 30 miliar dolar. Supaya rencana pendirian smelter sampai dengan 2023 itu terpenuhi. Dan tentunya ada rinciannya, ya. Rinciannya itu terdiri dari smelter-smelter yang akan berdiri apa saja, ya. Misalnya di nikel, bauksit, besi, tembaga, ya, manghan, timbal dan seng. Kira-kira demikian. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.